Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menampilkan simulasi mediasi kami dari kelompok 6 atas nama saya sendiri Wawde Kofifa, Taruna Sakti Dewa, Salsabilah Dinda Ayu, Yusuf, M. Ridwan, dan Nur Aminah. Dalam simulasi mediasi kami kali ini, kami mengangkat persoalan mengenai kasus hutang piutang, di mana kasus posisi akan dibacakan oleh saudari Salsabila Dinda Ayu kepada saudari. Baik, saya akan membacakan mengenai kasus hutang piutang. Pada tanggal 19 Februari 2018, Yusuf dan Nur Aminah meminjamkan uang mereka kepada Ridwan tanpa perjanjian tertulis secara kwitansi yang jelas pada saat melakukan proses peminjaman uang tersebut. Karena pada dasarnya Yusuf dan Nina memiliki pikiran atau dapat dikatakan sangat mempercayai Ridwan karena merupakan teman kerja di suatu bank sultra cabang Raha Kabupaten Muna, sehingga saat melakukan peminjaman uang kepada Ridwan saat itu tidak menggunakan perjanjian tertulis yang mengikat utang Ridwan kepada dirinya, Yusuf dan Nina. Perjanjian tersebut dilakukan dengan lisan, karena Ridwan di sini juga merupakan teman kursus dari adik Yusuf yang bernama Dinda, dengan nominal atau jumlah dipinjam Ridwan ialah 6 juta dari Yusuf dan 7 juta dari Nina. Ridwan melakukan peminjaman masing-masing sebanyak 3 kali dengan total 18 juta oleh Yusuf dan 21 juta dari Nina. Seiring berjalannya waktu, Yusuf dan Nina saling bertanya, apakah Ridwan telah melakukan pengembalian atas peminjamannya terhadap mereka? Yusuf pun mengatakan belum. Dikembalikan juga begitu, Nina mengatakan hal yang sama mengenai uang yang belum dikembalikan Ridwan kepadanya. Yusuf dan Nina pun bersepakat bahwa akan menanyakan kejelasan pengembalian uang mereka dari Ridwan, sebab mereka mau menggunakan uang tersebut untuk keperluannya. Pada tanggal 1 Agustus 2019, Yusuf dan Nina pun menemui Ridwan untuk menanyakan uang yang ia pinjam kepada mereka karena selama ini Ridwan tidak memberikan sinyal atau kejelasan mengenai uang yang ia pinjam. Ridwan pun berkata bahwa ia tetap akan mengembalikan uang mereka dalam waktu dekat. Yusuf dan Nina pun pergi meninggalkan Ridwan setelah Ridwan mengatakan bahwa akan tetap mengembalikan uang mereka yang ia pinjam. Waktu terus berjalan hingga Ridwan semakin sadar akan kondisi keuangannya yang menipis dan belum mampu untuk melunasi utangnya kepada Yusuf dan Nina. Kemudian pada tanggal 5 November, Yusuf dan Nina kembali menemui Ridwan perihal kapan ia akan mengembalikan uang mereka. Namun Ridwan menjawab bahwa rumahnya belum lama dirampok oleh orang yang tak dikenal dan mengambil uang tersebut. Pada malam hari, orang yang tidak dikenal mengambil uang tersebut dan menggunakan topeng dan senjata tajam. Yusuf dan Nina pun berkata terhadap Ridwan bahwa dirinya telah menghilangkan kepercayaan yang mereka berikan kepadanya selama ini, bahwa sampai memberi pinjaman uang sebanyak 3 kali dengan nominal yang cukup besar. Tak lama selang waktu kemudian tiba-tiba datang seorang wanita bernama Dita. Ia berkata kepada Ridwan bahwa uang yang ia transfer ke rekeningnya sudah masuk dengan nominal yang tak disebutkan secara khusus. Ia tak mengetahui bahwa Yusuf dan Nina juga masih melakukan penagihan terhadap Ridwan yang sudah lama belum ia bayar. Ridwan pun cengar-cengir karena Dita di situ ada Yusuf yang belum lama ia ceritakan bahwa rumahnya baru saja dia rampok dan tak punya uang untuk mengembalikan uang pinjamannya kepada Nina dan Yusuf. Yusuf dan Nina pun menjadi bimbang karena antara percaya rumah Ridwan dirampok atau bagaimana sehingga Ridwan belum melunasi utangnya kepada mereka. Baik, itulah tadi pembacaan kaspos oleh saudari Salsabila Dinda Ayu. Kita mulai
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Shalom, Namo Buddhaya. Terima kasih sebelumnya atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Dan sebelum kita masuk dalam proses tahap mediasi, terlebih dahulu saya akan memperkenalkan diri saya. Nama saya Waude Kofifah. Di sini saya selaku mediator, Bapak, Ibu dari pihak penggugat dan tergugat. Dan selanjutnya saya persilakan kepada Bapak, Ibu penggugat dan tergugat untuk memperkenalkan dirinya. Pertama-tama saya akan mempersilakan kepada Bapak penggugat. Saya persilakan. Baik, perkenalkan nama saya Yusuf. Dalam kasus ini saya selaku penggugat. Dan selanjutnya saya persilakan kepada penggugat berikutnya. Terima kasih, saya atas nama Nur Aminah. Dalam kasus ini saya berperan sebagai penggugat 2. Selanjutnya saya persilakan kepada Bapak tergugat untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Kepada Bapak saya persilakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Sebelumnya saya perkenalkan diri. Perkenalkan nama saya Ridwan. Di sini saya sebagai tergugat. Terima kasih. Baik, adapun yang ingin saya sampaikan yaitu bahwa proses mediasi merupakan proses penyelesaian sengketa melalui perundingan atau mufakat antara para pihak dengan dibantu mediator, yakni saya sendiri, yang esensinya tidak boleh ada paksaan untuk menerima atau menolak suatu gagasan atau proses penyelesaian sengketa mediasi. Dan segala sesuatunya harus berdasarkan atas keputusan para pihak yang bersangkutan. Kemudian berdasarkan peraturan Mahkamah Agung nomor 1 Kemudian berdasarkan peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2008 tentang prosedur mediasi di pengadilan, dalam pasal 4 disebutkan bahwa semua sengketa perdata di tingkat pertama terlebih dahulu wajib diupayakan perdamaian dengan bantuan mediator. Dan pada sidang sebelumnya Bapak Ibu telah sepakat untuk menunjuk saya sebagai mediator dalam kasus hutang piutang ini. Dan selanjutnya saya akan menjelaskan tahapan-tahapan mediasi di antaranya sebagai berikut. Mohon disimak ya Bapak Ibu. Pertama, saya akan memberikan kesempatan penyelesaian kepada masing-masing pihak secara bergantian. Kedua, saya akan mencari kesepahaman awal dari kedua belah pihak. Tiga, saya mendefinisikan, menentukan agenda pembicaraan. Keempat, kita masuk tahap negosiasi, serta terakhir dan kita akan menyusun kesepakatan akhir. Baiklah, Bapak dan Ibu setuju dengan ketentuan tersebut? Setuju, Bu. Setuju, Bu.
Baik, kita mulai. Setuju? Baik, kita mulai mediasi pagi ini. Dan pertama kita akan mendengar keterangan dari penggugat pertama terlebih dahulu. Yang selanjutnya penggugat kedua, Ibu Nur Aminah dan Bapak Ridwan. Kepada penggugat pertama, Bapak Yusuf, saya persilakan untuk menyampaikan keterangannya kepada kami. Kepada Bapak Yusuf, saya persilakan. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Begini, sebenarnya Bapak Ridwan ini sampai saat ini masih terikat hutang piutang dengan saya. Yang sejak lama hingga saat ini Bapak Ridwan tidak pernah mau melunasi hutang tersebut, serta tidak ada kejelasan sampai kepada saya mengenai utang yang telah lama ia pinjam kepada saya sebelumnya. Begitu, Bu. Baik, selanjutnya saya persilakan kepada Ibu Nur Aminah untuk memberikan keterangannya kepada kami. Kepada Ibu Nur Aminah, saya persilakan. Terima kasih, Bu. Jadi begini, Bapak Ridwan juga mengirim uang kepada saya, sama seperti kepada Bapak Yusuf tadi, di mana sampai saat ini Bapak Ridwan belum melunasi utangnya, juga tidak ada keterangan yang jelas dari Bapak Ridwan mengenai utang yang ia pinjam, yang terhitung sudah cukup lama. Terima kasih, Bu. Jadi Bapak Yusuf dan Ibu Nina belum mendapat kejelasan dari Bapak Ridwan. Benar begitu, Bapak Ibu? Iya, Bu. Baik. Baik, setelah kita mendengarkan keterangan dari Bapak Yusuf dan Ibu Nina selaku penggugat terhadap Bapak Ridwan, selanjutnya saya berikan kesempatan kepada Bapak Ridwan selaku tergugat untuk menyampaikan keterangan yang perlu kita ketahui bersama. Kepada Bapak Ridwan, saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada Ibu Moderator telah memberikan waktu kepada saya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Terus terang, saya sangat kecewa Ibu Nina terhadap saya. Apakah tidak ada jalan lain selain melayangkan gugatan kepada saya? Jika saya pikir-pikir, masih ada alternatif yang bisa dilakukan, misalnya berunding atau dengan cara dewasa untuk mendapatkan jalan keluar dalam gugatan tersebut, tanpa perlu melayangkan gugatan kepada saya. Bapak Ridwan tidak pantas kecewa dengan apa yang telah kami lakukan kepada Anda. Karena nyatanya sudah beberapa kali kami berusaha untuk mengingatkan Bapak Ridwan agar segera membayar hutang. Namun nyatanya sampai saat ini belum ada kejelasan dari Bapak Ridwan sendiri. Maka dari itu, saya dan Bu Nina sepakat untuk melayangkan gugatan kepada Anda. Benar apa yang dikatakan Bapak Yusuf. Bapak Ridwan sampai saat ini belum memberikan kami kejelasan mengenai utang yang Bapak pinjam. Yang kiranya Bapak juga tahu bahwa kami juga memerlukan untuk uang tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Baik, saya harap Bapak dan Ibu tenang. Dan saya akan memberikan kesempatan kepada Bapak Ridwan untuk melanjutkan penjelasannya. Mohon didengar ya Bapak Yusuf dan Ibu Nina. Kepada Bapak Ridwan, saya persilakan untuk melanjutkan keterangannya.
Jadi begini, Bu. Saya menyadari akan hal keterlambatan pelunasan utang yang belum saya bayar terhadap Bapak Yusuf dan Ibu Nina. Namun saya juga menyayangkan dan tidak senang atas ketindakan yang telah lakukan terhadap saya. Yang sering nama baik saya. Oh, Gitu. jadi secara tidak langsung Bapak Ridwan menginginkan kepada Bapak Yusuf dan Ibu Nina untuk tetap menjaga nama baik Bapak Ridwan. Benar begitu ya Bapak Ridwan? Iya, Bu. Itu pula yang saya harapkan dari mereka. Baik, setelah saya mendengarkan penjelasan dari kedua belah pihak, dapat saya simpulkan bahwa pertama, Bapak dan Ibu tetap menginginkan hubungan baik tetap terjalin dengan semestinya. Dan juga Bapak dan Ibu ingin sesegera mungkin Bapak Ridwan melunasi hutangnya kepada Bapak Yusuf dan Ibu Nina sekalian. Dan sebelumnya bahwa sebenarnya Bapak Yusuf dan Ibu Nina menganggap Bapak Ridwan sebagai orang yang dapat dipercaya. Karena selain terlihat jujur, juga merupakan rekan kerja yang sudah lama di kantor atau instansi yang sama. Dan kalau boleh saya tahu mengenai kelanjutan utang tersebut atau utang ini bagaimana? Saya persilakan kepada Ibu Nina. Ya Bu, saya mengharapkan agar segera mungkin Bapak Ridwan melunasi utangnya kepada saya dan Bapak Yusuf. Baik, bagaimana dengan Bapak Yusuf? Ya Bu, seperti yang telah saya katakan bahwa diharapkan agar Bapak Ridwan sesegera mungkin melunasi utang-utangnya karena permasalahan utang ini sudah cukup lama. Kami nantikan untuk dibayar, Bu. Oh iya, jadi seperti itu. Mengenai tanggapan dari Bapak Yusuf dan Ibu Nina, bagaimana dengan Bapak Ridwan? Apakah ada sanggahan atau tanggapan? Baik, kepada Bapak Ridwan saya persilakan. Iya, Bu. Terima kasih. Iya, Bu, makasih. Saya sangat kecewa akan hal ini. Karena mereka terlalu gegabah dalam mengambil tindakan mediasi ini. Sementara ini sebenarnya bisa dibicarakan dengan baik-baik. Baik, dari pernyataan dan keterangan yang Bapak Ibu masing-masing sampaikan, bahwasanya jika pelunasan utang ini cepat terselesaikan oleh Bapak Ridwan, maka hubungan antar pihak akan terus terjalin dengan baik, sebagaimana mestinya. Dan jika demikian, ada itikat baik antar masing-masing pihak terkait proses penyelesaian masalah ini, izinkan saya untuk menuliskan inti dari permasalahan, dan saya akan membacakannya. Baik, pertama, bagaimana menjaga nama baik serta hubungan baik antar masing-masing pihak yang bersangkutan. Dan kedua, bagaimana upaya untuk melakukan pelunasan utang oleh Bapak Ridwan sesegera mungkin. Jadi, dari kedua poin di atas,
Manakah yang ingin Bapak Ibu selesaikan terlebih dahulu? Bagaimana penggugat 1 dan 2, Bapak Yusuf dan Ibu Nina? Yang Yang jelas jelas, kami meminta Bapak Ridwan Bapak untuk segera melunas utangnya segera kepada kami, Bu. Bagaimana dengan Bapak Ridwan? Iya, Bu. Sebelumnya mengenai pelunasan utang saya akan usahakan dan tidak dalam waktu sekejap. Serta saya rasa mengenai nama baik yang harus kita utamakan. Bagaimana dengan Bapak Ridwan? Mohon diulang. Ya, Bu. Sebelumnya mengenai pelunasan utang saya akan usahakan dan tidak dalam waktu sekejap. Nama baik yang harus kita utamakan terlebih dahulu, Bu. Jadi seperti itu. Apakah Bapak Ridwan memiliki solusi mengenai pelunasan pembayaran utang kepada Bapak Yusuf dan Ibu Nina? Bapak Ridwan memiliki usulan? Bagaimana Bapak Ridwan? Apakah Bapak Ridwan memiliki usulan akan proses? Iya, Bu. Sebelumnya mengenai pelunasan utang saya akan usahakan dan tidak dalam waktu sekejap. Serta saya rasa ingin mengenai nama baik yang harus kita utamakan terlebih dahulu. Iya. Jadi bagaimana dengan Bapak Yusuf dan Ibu Nina? Apakah ada pertimbangan lain? Iya, Bu. Saya setuju untuk membicarakan mengenai nama baik dahulu. Bagaimana dengan Ibu Nina? Iya, Bu, saya pun demikian. Baik, agenda pertama kita ialah membahas mengenai nama baik yang dirasa tidak berkenan di hati Bapak Ridwan atas layangan gugatan yang diberikan terhadapnya dalam kasus hutang piutang ini. Dan selanjutnya saya memberi kesempatan kepada Bapak Yusuf untuk memberi jalan keluar dalam hal persoalan nama baik demikian. Pak Bapak Yusuf, saya persilakan. Baik, Bu. Pada dasarnya, saya dan Bapak Ridwan memiliki hubungan baik sejak lama. Dan saya pun pada saat itu dengan senang hati pula meminjamkan uang kepada Bapak Ridwan. Namun kenyataannya Bapak Ridwan malah menyalahgunakan kepercayaan dan hubungan baik kami selama ini. Bagaimana dengan Ibu Nina? Sama seperti Bapak Yusuf. Saya juga memiliki hubungan baik terhadap Bapak Ridwan, terutama kepada Bapak Ridwan. Ini kan juga sebagai rekan kerja kami di kantor, Bu. Baik, selanjutnya saya persilakan kepada Bapak Ridwan. Kepada Bapak Ridwan, saya persilakan.
Oke, baik. Terima kasih sebelumnya. Dalam hal ini pelunasan utang, saya tetap berusaha untuk segera melunasinya, namun dengan cara cicil. Dikarenakan saat ini saya benar-benar kekurangan dan tidak stabil dalam kondisi keuangan maupun ekonomi, sehingga saya sangat sulit untuk membayar utang saya. Mohon pengertiannya. Terima kasih. Baik. Apakah Bapak Ridwan memiliki solusi untuk meyakinkan Bapak Yusuf dan Ibu Nina dalam pelunasan utang sesegera mungkin? Iya, Bu. Bagaimana kalau kita melakukan perjanjian tertulis yang di dalamnya memuat mengenai cara pembayarannya, tentang waktu serta nominal yang akan saya bayar. Saya setuju akan Bagaimana dengan Bapak Yusuf dan Ibu Nina? Apakah setuju dengan pernyataan atau solusi yang diberikan Bapak Ridwan tadi? saya setuju akan hal Bagaimana dengan Ibu Nina? Apakah Ibu Nina juga setuju seperti Bapak Yusuf? Iya, saya juga setuju, Bu. Walaupun dicicil, setidaknya uang itu dilunasi dan uang saya kembali. Baik, Ibu Nina dan Bapak Yusuf sama-sama menginginkan adanya keterjalinan lanjutan hubungan baik antara Ibu Nina, Bapak Yusuf, juga Bapak Ridwan. Maka mengenai kelanjutan akan persoalan nama baik, sebelumnya apakah Bapak Ibu memiliki pendapat lain akan hal ini? Bagaimana Bapak tergugat? Apakah ada pendapat lain akan hal ini? Baik. Untuk selanjutnya Bapak Yusuf dan Ibu. Iya, Bu. Untuk selanjutnya Bapak Yusuf dan Ibu Nina tidak terburu-buru dan gegabah dalam mengambil suatu tindakan, dan sekiranya semua dapat dibicarakan dengan baik-baik. Baik, terima kasih Bapak Ridwan. Dan saya melihat adanya itikat baik dari Bapak Ridwan untuk tetap menjaga nama baik masing-masing pihak yang bersangkutan. Bagaimana tanggapan Bapak Yusuf dan Ibu Nina? Bapak Yusuf, ada tanggapan? pada dasarnya saya tidak menginginkan hal seperti ini, yang kiranya dari awal seandainya ada kejelasan dari Bapak Ridwan. Bagaimana dengan Ibu Nina? Sebelumnya saya juga minta maaf karena harus melayangkan gugatan. Namun semua ini tidak terlepas dari ketidakjelasan dari Bapak Ridwan. Begitu, Bu. Baik, dari penjelasan para pihak, dapat saya simpulkan bahwa Bapak Yusuf, Ibu Nina, dan Bapak Ridwan sepakat atau setuju untuk tetap menjaga nama baik serta hubungan baik antar sesama.
serta Bapak Yusuf dan Ibu Nina mengharapkan kepastian dan kejelasan mengenai pelunasan utang yang dipinjam oleh Bapak Ridwan, agar sesegera mungkin dapat dilunasi sehingga tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan di kemudian hari. Baik, dalam mediasi kali ini kita mencapai kesepakatan mengenai nama baik yang harus dijaga antar sesama. Karena pentingnya nama baik serta persetujuan perjanjian tertulis dalam antara pihak tergugat dalam melakukan proses pelunasan utang kepada Bapak Yusuf dan Ibu Nina. Di antaranya dalam melakukan pelunasan utang, Bapak Ridwan akan melakukan pembayaran utang secara bertahap atau dicicil kepada Bapak Yusuf dan Ibu Nina demikian. Dan selanjutnya kita akan mempersiapkan kesepakatan perdamaian yang mana nantinya dalam kesepakatan tersebut para pihak harus menambahkan klausul apakah gugatan ini dicabut atau kesepakatan perdamaian. Majelis hakim akan melahirkan akte perdamaian. Bagaimana penggugat pertama, Bapak Yusuf, ada tanggapan? Bu Mediator, apakah perbedaan klausul tersebut? Mohon kejelasannya. Baik, apabila gugatan tersebut dicabut, maka kesepakatan perdamaian hanya mengikat kedua belah pihak saja, di mana apabila salah satu pihak ingkar janji, maka akan dilakukan gugatan kembali serta kesepakatan perdamaian yang dikukuhkan dalam majelis hakim menjadi akte perdamaian. Sehingga apabila salah satu pihak ingkar janji atau prestasi, maka dapat dieksekusi langsung oleh pihak pengadilan tanpa melalui gugatan terlebih dahulu. Dan baiklah, Bapak Ibu sekalian, selanjutnya saya akan menyerahkan kesepakatan perdamaian yang ditandatangani oleh Ketua Majelis Hakim dan pembacaan putusan dengan panitera penggugat. Sekian mediasi kita pagi ini. Semoga ini dapat menjadi pelajaran yang baik bagi kita semua. Salam sehat dan selalu tetap mematuhi protokol kesehatan agar kita selalu terlindungi dan tidak terjerumus ke hal-hal yang tidak seharusnya kita lakukan. Saya Bode Kofifa sebagai mediator. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.